Menteri Sosial Tri Risma hari ini nampaknya tak akan berhenti jadi topik obrolan publik. Berbagai kontroversi seakan terus melekat dalam dirinya. Dari marah-marah, memaksa tunarungu bicara, hingga yang terakhir adalah mengais batu dan pasir untuk menutup lubang dengan menggunakan tangannya. Lantas, apa citra yang sebenarnya ingin ditunjukkan Risma? Apakah memang benar ini bagian dari strategi dia? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu ya. Selamat menyimak Bernas Voi. Sebuah video yang menampilkan Mensos Risma kembali viral di media sosial. Kali ini, video Risma mengais batu dan pasir untuk menutup lubang dengan menggunakan tangannya sukses menjadi pembicaraan publik. Padahal, pria di sekitarnya mengambil batu dan pasir tersebut menggunakan alat bantu yaitu sekop atau cangkul. Jika melihat laporan pers dari situs web Kementerian Sosial, diinformasikan bahwa Risma tengah berada di area bencana erupsi Gunung Semeru. Berbagai kegiatan pun ia lakukan di sana. Dari mengecek dapur umum, memastikan bantuan logistik, hingga membagi bantuan makanan. Dalam perjalanannya, Risma juga tampak berhenti di beberapa ruas jalan. Sampai pada suatu momen di tengah hujan deras, Mensos Risma turun dari mobil, lalu mengais batu dan pasir untuk menutupi lubang jalan. Peristiwa itu pun menjadi perbincangan publik, dari yang bernada positif hingga negatif. Padahal masih jelas dalam ingatan kita, Mensos Risma sempat menuai kontroversi pada 1 Desember lalu. Saat itu, Mensos Risma memaksa tunarungu untuk bicara dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional. Dalam acara tersebut, Risma meminta 2 anak tunarungu untuk naik ke atas panggung, yakni Anfil dan Aldi. Keduanya diminta menyampaikan kata-kata untuk Risma secara langsung. Anfil pun berbicara. Sementara, Aldi yang merupakan penyandang disabilitas autisme dan gangguan komunikasi turut diminta berbicara. Aldi pun bergeming. Permintaan Risma tak terjawab. Kamu sekarang ibu minta bicara. Nggak pakai alat, kamu bicara Aldi. Kamu bicara. Kamu bicara. Ayo Aldi, kamu Enggak pakai tulis sayang, kamu bicara. Mau melestarikan bisa loh Adi. Bisa Adi, kamu bicara. Sikap Risma kemudian direspon oleh penyandang disabilitas rungu bernama Stefan. Stefan berupaya menjelaskan pada Risma soal pentingnya alat bantu dengar bagi penyandang disabilitas rungu. Ibu, saya harap sudah mengetahui tentang CRPD. Bahwasanya anak tuli itu harus tidak memang menggunakan alat bantu dengar, tapi tidak untuk kemudian dipaksa untuk berbicara. Tadi saya sangat kaget ketika Ibu memberikan pernyataan. Ya, mohon maaf Bu, apakah saya salah? Ya, enggak. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Stefan. Panggilannya Stefan. Ya, saya dari Gerkatin, dari stand di sana. Dan saya ingin menyampaikan bahwasanya bahasa isyarat itu penting bagi kami. Bahasa isyarat itu adalah seperti mata bagi kami. Soal yang mana mungkin seperti alat bantu dengar. Namun bukannya berusaha memahami, Risma justru menasihati balik Stefan. Lihat aku. Jadi Stefan, ibu tidak ngurangi bahasa isyarat. Tapi Stefan, kamu tahu, Tuhan itu memberikan mulut, memberikan telinga,
memberikan mata kepada kita. Yang ingin Ibu ajarkan kepada kalian, terutama anak-anak yang dia menggunakan alat bantu dengar, sebetulnya tidak mesti dia bisu. Sebetulnya tidak mesti bisu. Jadi, karena itu, kenapa Ibu paksa kalian untuk bicara? Ibu paksa memang, supaya kita bisa maksimal memaksimalkan pemberian Tuhan kepada kita. Sebenarnya masih banyak lagi sikap atau kata-kata Mensos Risma yang membuat banyak masyarakat mengernyitkan dahi. Sejak ia masih menjadi wali kota Surabaya, Risma sudah terkenal dengan gaya marah-marahnya atau turun ke jalan melakukan sesuatu yang terlihat membantu masyarakat. Citra yang dibangun Risma di depan kamera kadang terlihat menyebalkan. Tapi dari kacamata pemasaran, image Risma yang kerap marah-marah atau malah mengundang amarah justru menjadi keunggulan. Risma memancing ikatan emosi audiens atau emotional connection. Tak banyak figur publik yang bisa memancing ikatan emosi. Risma memiliki hal yang autentik. Meskipun memang ada hal yang menimbulkan citra negatif, namun dalam hal publisitas, Risma berhasil. Hal ini pernah diungkapkan oleh analis bisnis dan pemasaran Yuswo Hadi saat dihubungi Voi pada 7 Oktober lalu. Bu Risma itu sekarang menurut saya yang di Surabaya sekarang jadi menteri pun bisa otentik gitu. Oke. Artinya marah ya marah aja, dia nggak gitu. Ya, walaupun gitu. marah itu bisa jadi jelek ya. Tapi kan dia marahnya itu kan bukan marah untuk benci ya, tapi marah tanggung jawab gitu loh. Nah itu yang itu bisa dirasakan oleh itu, karena itu kan jadi viral kan Mas. Jadi orang kan langsung menilai kan. Yeah. Oh Risma kayak gitu, oh Jokowi kayak gitu. Itu kan komunikasi politik. Komunikasi politik yang paling bagus kan bukan masang baliho kayak Erlangga atau Puan. Ya enggak. Yang paling bagus ya ketika viral. Ya misalnya Jokowi berusuhan terus viral gitu. Atau Bu Risma marah-marah. Dulu ada taman di Surabaya sama Unilever atau apa itu. Iya, yang es krim itu rusak. Iya. Walls itu ya, Iya. marah-marah. Jadi viral itu langsung nancep di benaknya customer itu, benaknya audiens. Jadi bisa dibilang marah-marah atau turun ke jalan ala Bu Risma adalah personal brandingnya saat ini. Hal tersebut juga meningkatkan awareness yang merupakan tahap paling awal dalam strategi dasar personal branding. Tak bisa dipungkiri, tak ada yang tidak tahu sosok Risma untuk saat ini. Terlepas bagaimana menyebalkannya Risma, kita semua sadar akan keberadaan Risma. Bagaimana menurut kamu? Silakan isi kolom komentar dan bagikan video ini ya. Dan jangan lupa untuk baca Bernas Voi lainnya.